Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kalian, apa kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Belum, Galau. Pak. Kenapa kok belum sarapan? Kenapa kok belum sarapan? Tadi belum sempat ke kantin. Oh, ya nanti kalau Mau sudah makan pulang sama sekolah Pak Lukman nanti. aja. Oh gitu, boleh nanti ketemuan kerja di kafe ya. Ditraktir Pak Lukman. Siap, nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti saya traktir. Oke. Baik anak-anak. Asik. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Abdul dipimpin. Ya Pak, teman-teman mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, silahkan dilihat di bagian bawah kursi masing-masing apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah silahkan diambil, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Silahkan diambil dulu, saya beri waktu. Udah ada, Pak. Udah bersih, Udah Pak. bersih. Sudah Pak. bersih. Tadi Itu aku di bawahnya udah Anton itu piket. ada. Udah bersih, Pak. Anton Tadi kan itu udah masih piket. Ih, Anton tuh jorok, Kan Pak. bersih, Anton Sukanya cuma makan sampah, di Pak. situ. Anton diambil. Anton kalau Anton makan mana di Anton? Tapi kemarin nggak Itu dibuang. nasi bawa apa itu nasi? Nasi bawa apa itu dibuang itu sampahnya itu nasi. Iya, Nosi nih sama kayak Nih, Anton, Pak. Pak. Kalau Nih, makan Pak. jajan Nih, nggak Pak. dibuang. Siap, Pak. Ya sudah Ah, bersih itu semua ya. fitnah. Bu Dede fitnah Pak ke saya, Pak. Fitnah apa? Memang kenyataannya ada kok sampah gitu kok. Sudah bersih semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kemarin kita sudah mengetahui tentang pengertian teks prosedur. Kali ini kita akan mempelajari tata cara atau cara membuat teks prosedur. Kita nanti akan kebanyakan praktek membuat teks prosedur. Sebelum itu saya akan menampilkan dulu KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan Agustin itu proyektornya tolong dinyalakan nggih. Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe, yang Kan di tinggi atas. Anissa yang tinggi. Oh iya, Pak. Sebentar saya nyalakan. Oke. Udah, Pak. Ya, terima kasih ya Anissa. Sama-sama. Bentar ya, saya akan tampilkan dulu. Nah. Sudah terlihat belum nggih, anak-anak? Sudah Pak. Nah, kompetensi dasar pada kegiatan kali ini yaitu menulis teks prosedur. Jadi KD-nya yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Bisa cara memainkan alat musik, bisa tarian daerah, bisa membuat indera mata dan lain-lain dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kemudian tujuannya. Yang pertama nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini bisa merencanakan penulisan teks prosedur. Kemudian yang kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, tanda baca, dan ejaan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memeragakan. Jadi nanti setelah kalian membuat, ada memperagakan atau mempraktikkan secara lisan. Cara melakukan atau membuat sesuatu dengan memperhatikan unsur, struktur, dan isi teks prosedur. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, sebentar. Nah, apakah sebelumnya kalian sudah pernah membuat teks prosedur, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Kenapa kok belum pernah? Kenapa kok belum pernah membuat teks prosedur?
Males, Pak, nulis. Males nulis. Tapi kalau Nggak tahu melihat caranya, Pak. nggak tahu caranya, kalau nggak tahu caranya nanti kita pelajari bersama-sama. Tapi kalau melihat teks prosedur sudah pernah ya? Kenapa di mie instan ada? Sudah, Pak. Betul sekali. Pernah, itu, Pak, betul. iya. Di mie instan itu ada. Kalau pernah beli mie instan, di belakangnya itu kan ada gambar dan ada keterangannya. Itu salah satu contoh teks prosedur. Kemudian Berarti hanya selain gambar-gambar tak ya, Pak? ya, biasanya Teks berupa prosedur itu gambar. hanya gambar-gambar. Tidak hanya gambar, Anissa. Jadi teks prosedur itu bisa berupa gambar saja, bisa berupa tulisan saja, bisa perpaduan keduanya. Jadi ada gambar kemudian diterangkan dengan tulisan. Kemarin materinya sudah mengetahui ya cara membuatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja praktik membuat teks prosedur. Jadi sebelum membuat teks prosedur, kita akan menentukan waktunya. Kira-kira nanti butuh waktu berapa untuk menyusun teks prosedur? Saya tawarkan dulu. Kira-kira butuh berapa menit? Sampai pulang, Sampai Pak. bel. Malam. Sampai pulang ya bisa tuh ya. Nah, Pak, buat nanti- PR aja. Sampai Nah, iya, Pak, buat jadi PR ini aja, Pak. selesai. Iya. PR-nya nanti ada lagi. Pak, sampai pulang. Kira-kira 15 menit cukup enggak ya? Ya, nggak cukup, Nggak lah, cukup, Pak. Nggak cukup. Ya, Enggak, berapa? Pak. 30 menit Nanti saja, harus Pak. pikir dulu kan, Pak. 40 menit, Oh, Pak. baik. Kalau kalian mengenyang terus, saya akan memberikan waktu hanya 10 menit. Setuju ya? Kalau ada yang ngenyang lagi, saya kurangi lagi waktunya. Jam Pak Silahkan. Lukman nih. Biar situ. Kalau nggak selesai gimana, Pak, nanti, Pak? Kalau nggak selesai Saya gimana? yakin selesai. Karena ini Buat prosedurnya. PR Pak kan nggak selesai ya Pak. PR-nya nanti ada lagi. Wes toh, jangan Pak Lukman. Bos Abdul. Abdul ini tak jawab Anton nanti. tidur Pak, Anton Pak. Anton tidur? Mana Anton ini? Anton tidur Pak. Tolong Abdul, Anton dibangunkan dulu. Kan nggak mau bangun Pak, ini tak bangunkan Pak. Anton habis listrikan, Pak, jadi ngantuk, Pak. Oh, Ya, baru bangun, Anton ya. sudah bangun ya. Jangan tidur Anton. Tidurnya nanti saja. Semalam habis ngapain Anton? Tadi malam Liftikan, nonton Pak, bola, Pak. liftikan, Oh, Pak. nonton bola. Pakai lipstick, Pak, tadi, Lipstikan Pak. dan nonton bola ya. Anton ini. Bohong, Pak Anton, Jangan, Pak. Anton. Tadi malam aku lihat Sudah, Anton lagi sudah. ngapelin cewek, Pak. Ya sudah. Untuk masalah pribadi nanti kita bahas sendiri ya. Sekarang saya beri waktu 15 menit. Silahkan membuat teks prosedur tentang apapun itu. Katanya Terserah 10 kalian. menit, Pak. Yang penting bagaimana? Tanya Abdul? 10 menit kok jadi 15. Loh. Oh iya ya. Tapi karena saya baik hati, saya ubah lagi lah menjadi 15. Tidak apa-apa lah. Saya baik hati ini. Jadi sekarang waktunya kalian membuat teks prosedur apa saja apapun temanya dengan waktu 15 menit. Silahkan 15 menit dimulai dari sekarang. Aulia sudah selesai Aulia? Aulia? Malah tidur Aulia ini, gimana Aulia ini? Anissa sudah selesai Anissa? Belum, Pak. Belum, kesulitannya di mana Anissa? Pak, apa harus membuat sesuatu? Boleh nggak kalau aku kira-kira memainkan sesuatu atau boleh saja, Oh, bisa. boleh. Boleh, Berarti nggak boleh, harus terserah bikin-bikin kalian. gitu ya, Pak? Tidak harus bikin-bikin, tidak harus apa ya. Bisa yang penting ada langkah-langkahnya karena inti dari teks prosedur adalah langkah-langkah. Oke, Pak. Ya, Belum dilanjut dulu ya. selesai, ya. Oke, saya tunggu masih ada waktu. Nosi ada kesulitan Nosi? Ada, Pak. Kita membuat teks Bagian prosedurnya yang lengkap atau seperti apa, Pak? Nah, ini saja sebisamu dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Saya tidak menentukan yang lengkap atau yang kurang lengkap. Sebisamu dulu. Jelas ya, Nosi? Iya, Pak. Jelas, Pak. Anton masih ngantuk, Anton? Sudah selesai Pak, saya Pak. Ya, selesai. Nah, cepat sekali. Iya. Membuat apa ini? Membuat apa ini? Membuat es teh Pak. Teh. Coba saya lihat dulu ya, langkah-langkahnya ya. Iya. Iya Pak. Nah, ini kelihatannya tulisannya menurutmu ini benar atau salah ini tulisannya ini? Tulisannya ini loh.
yang langkah nomor 2 ini menurutmu sudah benar atau salah ini? Anton, coba diperhatikan penulisannya, ini sudah baku atau belum, Anton? Anton es teh, Pak. Saya es jeruk saja, Pak. Boleh, terserah kalian, tapi ini Anton dulu. Ini tulisannya menurut Anton sudah benar atau tidak ini? Sudah baku atau belum ini tulisan Anton? Nggak tahu, Anton? Iya, Pak. Tulisannya sudah baku belum yang langkah nomor 2 ini loh? Belum, Pak. Belum ya? Oh ya, diperbaiki Belum itu dulu. ya. Ya, Pak. Saya perbaiki, Pak. Baik anak-anak, waktunya tinggal 2 menit. Jadi nanti setelah selesai membuat teks prosedur, nanti silahkan pekerjaan kalian ditukarkan dengan teman sebangku untuk disunting oleh temannya. Jadi nanti ada perbaikan dari temannya, nanti akan saya pandu. Itu ya, diselesaikan, nanti kita sunting bersama-sama. Terus Oke, waktunya habis. Silahkan ditukar dengan teman sebangkunya untuk kita sunting bersama-sama. Silahkan ditukar, ayo langsung ditukar, ayo. sama siapa, Pak, ini saya, Pak? Teman sebangkunya itu. Oh, kamu udah ada teman sebangkunya Ya, ya? ada teman sebangku, Pak, sendirian, Pak. Ini gimana ini? Sendirian, itu ditukar dengan depannya. Depannya ditukar sampingnya. Bertiga itu ditukar itu. Anton nggak mau, Pak. Itu depan saya, Anton. Nggak mau, Pak. Anton harus mau, Nggak Anton. mau. Anton harus mau ditukar, dikoreksi temannya. Sudah ditukar semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, Eri tulisannya nggak jelas. Aku nggak bisa baca tulisannya Eri jelek, Pak. Nilainya hari Iya, nggak bisa jelek. baca. Iya, Nggak Pak, ada ngantuk. tulisan. Ngantuk, Pak. Jadi ya seadanya, Pak. Nggak apa-apa, tapi masih terbaca kan? Susah, Pak, bacanya. Masuk nggak bisa baca itu. Nanti Mega juga ngantuk, Pak, kelihatannya, Pak. Mega, jangan ngantuk Mega. Saya begadang, Sudah ya, Pak. silakan dikoreksi tulisan teman-temannya. Apakah ada penulisan yang salah? Apakah ada huruf baku, kata baku yang belum tepat, penulisan huruf kapital, silakan dikoreksi. Eri ini mengoreksi punya siapa, Eri? Punyanya Dede, Bu. Pak. Punyanya Dede. Ya. Ada kesalahan enggak itu tulisan Dede kira-kira menurut Ada, kamu? Pak. Ini harusnya Di bagian apa? dimasukkan itu harusnya digabung, Pak. Tapi ini dipisah. Oh ya, itu berarti Kenapa Dede tas salah ya, penjelasan. Pak? Yang mana tadi? Yang mana dimasukkan? Ya, Tulisannya Dede dipisah. dipisah. Oh ya, kurang tepat Dede. Jadi dimasukkan itu harusnya dirangkai. Kalian kan sudah Pak, pernah ini- saya beritahu caranya untuk membedakan penulisan di yang dirangkai dan di yang dipisah. Cara yang paling sederhana yaitu di-nya silahkan diganti me. Kalau di-nya diganti me itu ada katanya, berarti penulisannya dirangkai. Kalau di-nya diganti me tidak ada tulisannya, berarti dipisah. Contoh, di tempat. Apakah ada me tempat? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, berarti tulisannya dipisah. Di bawah. Kita ganti me. Kalau di bawah diganti me, bagaimana? Membawa. Membawa. Bawah? Ada kan membawa? Ada. Ada. Berarti kalau membawa itu ada, berarti penulisannya dirangkai. Itu ya. Pak, punya Ya, Pak. Eri itu, Pak. Masa yangnya di setiap kalimat ada yang terus. Ada yang terus bawah, tapi Iya, yangnya kata itu ditulis. yang terus. Oh, mungkin dia perlu sayang itu dia. Tapi Kebanyakan yangnya itu, pakai sayang, yang, Pak. Dede, yangnya ditulis YANG atau YG itu. YG, Pak. YG. Dia sukanya itu disingkat-singkat. penulisannya kurang tepat. Itu ya. Jadi Iya, Pak, biar cepet, Pak. Biar cepet. Capek dalam nulisnya, bahasa Pak. Indonesia itu tidak diperbolehkan. Jadi ada singkatan yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau YG, DG itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti diusahakan ya, diganti tulisannya ya, Eri. Ya, Pak. Ya. Baik, waktu untuk menyunting selesai. Silahkan dikembalikan ke teman yang punya tadi. Silahkan dikembalikan dulu. Sudah ya? Kalau sudah membuat, sudah disunting, saatnya itu untuk membacakan, memperagakan
Kita akan menentukan yang maju yang urutan pertama. Hari ini tanggal berapa ya? Hah? Tanggal 4. Jadi nomor resensi 4 silahkan maju pertama, yaitu Aulia, resensi 4. Silakan Aulia. Silahkan diperagakan teks prosedur yang kamu buat. Saya bacakan ya Pak ya. Sambil diperagakan. Diperagakan Pak. Sambil diperagakan. Wah malu Pak kalau memperagakan Nggak usah, Pak, nggak bacakan Biasanya saja Aulia ya. kan suka malu-maluin Pak. Udah usah malu. Ini melatih mental kalian. Silakan Aulia. Pak, lah saya mau buat mie, masa iya harus Pak. diperagakan pakai Saya mie juga, Pak? Peragakan, tapi kan itu ibaratnya tidak sebenarnya gitu loh. Ibaratnya meraga saja. Alat yang Saya ada bikin di nasi Pura-pura goreng gitu. loh, Pak. Yuk, Nggak gimana ada Pak? kompornya, Pak. Nanti yang kita Nggak ada milih itu kompornya, apanya, Pak. Nah, itu buku kan bisa digunakan untuk kompor-komporan itu. Ini peraga seadanya saja. Nggak usah bawa alat yang beneran. Silakan Aulia. Ya Pak, saya cara buat nasi goreng ya Pak. Oke. Langkah pertama apa Aulia? Suaranya kurang lantang Aulia. Langkah pertama, hidupkan kompor Pak. Hidupkan kompor, coba Cepat, diperagakan. kita Oh, hidupkan. cepat gitu ya. Ya. Oke, masuk. Langkah kedua. Langkah kedua, panaskan minyak di atas wajan Pak. Nah, dituang dulu, Pak. Praktek coba praktek. Oke, bagus. Ya, sudah panas, masukkan bumbu-bumbu Pak. Bumbunya. Oke, coba Masukkan. praktikkan masuk cur. Oh ya, masuk Sreng, bumbunya. sreng. Udah Oke. ya, udah sampai bau harum ini Pak. Terus ini sudah bau dimasukkan ini. dimasukkan nasi, Ya, terus tambah kecap, tambah garam, diaduk-aduk. coba praktek Udah mengaduknya. Pak, matang. Praktek mengaduk nasi goreng. Sreng. Oke. Ya Terus Pak, sudah matang. sudah matang. Enggak diambil dari Oke. wajan itu Aulia. Ini Pak, Nah, ditaruh di mana? disajikan Pak. Disajikan di Ditaruh mana? di piring Pak. Di Oke. piring Pak. Itu ada hiasannya enggak kira-kira nasi gorengnya? Ada Pak, saya beri tomat sama daun bawang Pak. Daun bawang, oke. Berarti nasi goreng siap di? Nasi goreng siap disajikan. Oke, bagus sekali penampilan dari Aulia. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Bagus sekali Aulia ini. Nanti tak transfer uang 5.000 Aulia. Oke Aulia, karena kamu tampil yang pertama, Bapak akan berikan keistimewaan. Silahkan menentukan nomor peserta didik, nomor presensi, terserah kamu. Nanti saya akan bacakan siapa yang akan maju kedua. Milih nomor berapa kamu? Pak AW Pak. Jangan tunjuk orangnya, nomornya dulu. Jangan tunjuk orangnya. Jangan orangnya nggak boleh. Nggak boleh, nomor saja. Silakan nomor. Ingin Nomor satu berarti itu. Ya Pak. Saya nomor 10 loh. Aulia nomor berapa? Kan tanggal 4 bulan 10 Pak. Sekarang berarti Nah. 10 Pak. Nomor 10. Saya nomor 1 Pak absennya Pak. Anton. Silakan Anton dipraktikkan, dibacakan dan diperagakan. Perasaan nomor saya itu 4 ya Pak. Nah di sini nomor 10 kok nomor Anton, 4 Anton. Aulia. Ya sudah. Ya. Tadi saya ini Pak buatnya es teh Pak. Es teh, ya silakan dibacakan dan diperagakan. Ya Pak. Ya. Sebelum menyajikan es teh yang nikmat, beberapa langkah berikut. Yang pertama, siapkan alat. Alatnya ada gelas Pak ini, gelas. Gelas, oh ya gelas. Gelas saja alatnya. Kemudian Alat? ada sendok. Sendok, oke. Ya. Oke, kemudian ada penampannya Pak. Nah, Ada apa, Pak? penampannya. Penampan. Oh yang buat bawah itu ya? Ya, Oh, ya, oke, bawahnya oke. itu. Terus yang Terus setelah siapa itu belakangnya? alat kemudian oh ya ini Anton teman itu saya ini tidak soalnya. ngurus Ya, 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 Pak. ya. Kemudian Ya, ada lanjut, bahannya Pak. Bahannya apa Bahannya saja, Anton? itu ada gula, ini Pak gulanya Ya. ini ya, ada gula, Oke. kemudian Ya. ada tehnya Pak, teh celup ini Pak, teh celup. Oh teh celup, Oke, Iya, oke, iya. oke. Oke.
Oke ya, kemudian menuju langkah-langkah. Yang Ya. pertama, tuangkan gula sebanyak 2 sendok teh ya, gula. Ya, Ini sudah dimasukkan. nih, Ya, oke, masuk. 2. Oke, terus? Kemudian masukkan teh celupnya, ini sudah saya masukkan. Oke. Masukkan teh celupnya. Kemudian tuangkan air panas. Air Ya. panas secukupnya. Kalau Sebentar, Anton. dirasa Itu Ya. sebentar. Itu membuat es teh atau teh hangat ya? Kok airnya air panas? ya kan biar matang dulu Pak, dikasih sedikit Oh, Pak. nyeduh dulu. Oh ya, gitu ya. Biar matang kan. Oh ya. Oke, dikasih Ya. air Pak. Ya. Lanjut, Anton. Terus setelah itu aduk rata, tambahkan air dingin Pak. Oh ya, ini baru air dingin ya. Untuk menetralkan Iya. air hangat tadi. Ya, kemudian berilah es batunya. Es Tuangkan es batunya. batu. Masukkan es batu. Hah? Kemudian beri sedotan. Sedotan. Ya dicoblos gitu ya, tas gitu ya. Ya itu. Ah. Ternyata membuat es teh yang nikmat itu tidak sulit untuk dikerjakan. Itu Pak. Oh iya, beri tepuk tangan untuk Anton, bagus sekali ini. Tepuk tangan untuk Anton. Jadi tadi sudah ada judulnya, tujuannya, alat dan bahan, langkah-langkah terakhir tadi penutup ya Anton? Atau Iya penegasan Pak, ulang ya Anton sedikit ya? Pak, ada Pak. Yang bagian terakhir tadi loh. Oh ya, sudah lengkap sekali, bagus sekali. Sudah ada 2 penampil, 1 lagi. Silahkan Anton menyebutkan nomor terserah kamu. Nanti akan saya bacakan di sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya coba pengen nyebut nomor terakhir Pak. Nomor terakhir. Oh, jangan nomor terakhir dong. jangan terakhir. Nomor gitu. Ya sudah. Yang huruf W itu kan 11 mungkin ya. W. Huruf W 11. W. Oh iya, Yang Wahab inisialnya W Abdul. ya. Wahab. Wah, Wahab, ini. Pak Wahab. Wahab, Ya, ayo Wahab. Abdul, Anton silakan. dendam ini Anton. Wahab Anton Abdul, dendam Pak dengan saya Pak. silakan dan dipraktekkan. Oke Pak, saya mau Bentar ekspres Abdul. sedikit ya Pak ya. Ya. Saya mau buat Bentar. pisang goreng Teman Pak. yang lain dengarkan ya, teman yang lain dengarkan. Dengar semua. Jangan ketawa. Nosi, ngapain kamu itu ketawa-ketawa Kalau sendiri? ketawa, sama Nosi ketawa Pak. Nosi itu gitu Pak, ngeledek Pak. Mau ngeledek Nosi ya, jangan ngeledek Iya. Nosi. Ayo Abdul, silakan dibacakan dan Membuat dipraktekkan. pisang goreng Pak. Nah, Buat di siang apa? membuat pisang goreng Oh, Pak. pisang goreng. Ya ini cocok sekali. Sudah ada es teh, sudah nanti ada Untuk pisang. teman ngopi yang nikmat, karena sambil ngopi tidak ada cemilan, akhirnya saya berinisiatif mau membuat pisang goreng. Oke, Saya silakan. mengambil pisang dari kebun tetangga sebelah karena sudah Oh, matang dan tidak ditebang, saya ambil Pak ya. Ngomong nggak Pak itu? 7, 8, 9. Akhirnya saya campur air, terus akhirnya pisangnya saya kupas-kupas, saya masukkan ke dalam tepung. Sambil Sudah praktek ada Abdul. lagi. Sambil Ini sudah praktek. Pak ini. Oh iya. Panas iya. Pak, panas Pak ini. Oh iya. Tidak saya sentuh Pak. Iya. Akhirnya, oh ya lupa Pak, belum panas, kan belum saya nyalakan kompornya. Oh, belum dinyalakan. Ambil wajan, Kamu saya gimana Abdul beli ini? minyak goreng, saya nyalakan kompornya. Oh, ternyata gasnya habis Pak. Oh, gasnya Saya habis. punya ide yang lain Pak. Oh Yang iya, lain apa Abdul? akhirnya saya kopet-kopet saku, wah saya dapat uang cepek Pak. Ada uang. Ya, Nah, terus? akhirnya sebagai langkah yang hemat, saya membuat pisang gorengnya pergi ke toko dan tara jadi pisang gorengnya. Jadi Pak. pisang goreng. Oh, Akhirnya bagus bisa sekali. dinikmati sambil ngopi. Sambil ngopi. Beri tepuk tangan untuk Abdul ini. Beri tepuk tangan untuk Abdul. Ya. Ini sebenarnya Abdul sudah membuat teks prosedur, tapi kok ini malah seperti cerita pengalaman pribadi ya. Jadi ini Abdul sebenarnya sudah ada unsur-unsur teks prosedur, tapi yang dibuat Abdul tadi masih agak melenceng. Karena Masih salah ya Pak ya? Ya kurang tepat Abdul. Sudah ada sebagian yang masuk dalam unsur prosedur, tapi tadi kurang Iya, tepat. Karena tadi kamu itu gasnya habis. Iya, gasnya habis Pak. Kan gasnya habis, jadi kan tidak bisa melanjutkan langkah. Akhirnya kamu membeli pisang goreng. Goreng. Jadi itu awal sampai tengah sudah prosedur, tapi yang ke gitu ya, belakang Pak, ya? tadi kan itu kurang tepat. Itu ya, nanti diperbaiki lagi ya Abdul. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih ketiga teman kalian sudah presentasi, sudah ada masukan. Jadi itu tadi cara membuat prosedur dan cara memperagakannya.
sebelum saya lanjut, ada yang perlu ditanyakan? Pak tanya. Ya, Abdul, silahkan. Kalau saya sering lihat TikTok itu kan ada mursyid itu sering buat teks prosedur tapi bahasanya seperti itu Pak. Tidak baku itu apa tidak termasuk baku. teks Nah, prosedur? Ini, jadi seiring dengan perkembangan zaman itu di TikTok kan memang ada langkah-langkah ya. Itu sebenarnya juga termasuk teks prosedur. Akan tetapi kalau dilihat dari segi kebahasaan banyak yang belum baku. Apalagi tulisannya kadang ada yang tidak menggunakan huruf kapital dan lain sebagainya. Tapi itu termasuk teks prosedur karena mengandung langkah-langkah. Karena pada intinya kan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Jadi bisa dimasukkan, tapi dengan catatan kalau ingin dituangkan dalam pembelajaran, bahasa yang digunakan harus diperhatikan juga. Itu ya, Abdul. Oh iya Pak, terima kasih Pak Lukman. Pak, tapi biar menarik itu harusnya pakainya bahasa-bahasa yang itu Pak, yang anak-anak muda gitu Pak. Oh Jadi gitu. kita tuh tertarik, jangan pakai bahasa yang baku Pak. Nah kita malah nggak gitu. tahu. Nah gini. Boleh nggak Pak? Nah gini, kalau untuk hiburan, ya seperti di TikTok tadi, boleh saja menggunakan bahasa yang gaul lah, tidak baku lah. Akan tetapi kalau dalam pembelajaran wajib menggunakan bahasa yang baku, karena memang unsur kebahasaannya seperti itu, mewajibkan menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang baku. Singkatan pun yang tidak diperbolehkan tidak boleh ditulis di situ. Itu ya, Dede. Oke Pak. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini sudah terlaksana. Tadi sudah ada beberapa yang maju. Menurut kalian, apa saja materi atau pengetahuan yang kalian ambil dari pembelajaran ini? Anissa, Membuat pisang goreng. Membuat pisang goreng, ya. Kemudian Itu, apa Pak. lagi? Mengedit Pak, mengedit tulisan. Mengedit, ya, menyunting. Ya, ada penyuntingan, mengedit. Menyunting. Apa lagi? Membuat es teh tapi panas tadi Pak ya. Membuat es teh tapi panas. Oh, itu tadi untuk menyeduh saja, Abdul. Ada lagi? Cukup ya? Jadi pada pembelajaran pada siang hari ini kita sudah mendapatkan beberapa ilmu. Yang pertama tadi kita bisa membuat kemudian kita menyunting teks prosedur, kemudian kita mempraktikkan teks prosedur. Dan semuanya saya lihat sudah bagus. Mungkin ada catatan sedikit-sedikit seperti tadi Abdul yang langkah tengah ke belakang tadi kurang tepat, Anton sudah tepat, Aulia tadi sangat tepat, dan yang lainnya saya cek juga sudah tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Jadi nanti di buku paket itu silakan dibaca-baca atau nanti di internet cari, silahkan mencari materi tentang teks laporan hasil observasi. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Oh iya, sebelum saya akhiri pekerjaan kalian tolong dikumpulkan ya. Minta bantuan Anton untuk teman-temannya dikumpulkan ya. Iya Pak, siap Pak. Saya bawa ke kantor untuk saya nilai. Iya Pak. Terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya, Tangan buat Pak Lukman. Ya, betul. Obat kapet itu apa, Pak? Apa Bu Agustin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu Agustin? Saya paham dulu. Sekarang gantian nih Bapak Ibu yang memberi masukan Ya, untuk titik yang sudah dilakukan Pak Lukman, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup, mulai dari evaluasi, umpan balik, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu. Aku modal. Sedikit menambahkan. Ya. Oke, Bu Anissa itu nanti baru Bu Nosi ya. Silakan Bu Anissa. Saya lebih menyoroti ke medianya sih Bu. Ini Pak Lukman itu SMP. SMP?
Ya, menurut saya kalau menampilkan PowerPoint seperti itu di anak itu kurang gimana gitu, kayak nggak menarik. Jadi hanya putih dan putih banget dan hitam putih kayak gitu. Jadi menurut saya itu apalagi ini untuk sekelas SMP, kalau SMA beda lagi ya, karena SMA itu udah berbeda. Kalau untuk sekelas SMP itu alangkah baiknya menggunakan PowerPoint yang menarik perhatian. Kan Menarik pengen ya, oh iya, ya. pengen dilihatkan sama muridnya. Ya. Ya, ya. Ya, mungkin sedikit dari saya ya, Pak Lukman. Ya. Terima kasih. Ini Bu, saya boleh menanggapi ya? Boleh. Itu kan sebenarnya gini, kalau dalam pembelajaran di kelas itu saya tulis saja di papan tulis sebenarnya, rencananya seperti itu. Jadi media yang saya gunakan itu sebenarnya di KD yang sebelumnya 3 titik. Jadi ada media video tutorial. Nah, makanya saya bingung. Ini saya mau menampilkan media apa di yang saya soroti ini. Mungkin. Oh ya, Ya. Pak Lukman dulu. Makanya tadi saya hanya membuat PowerPoint yang hanya putih itu saja. Itu pun untuk memandu saja. Kemudian kan kegiatannya banyak yang praktik tadi. Itu Bu Anissa. Mungkin sedikit masukan, nggak apa-apa sih sebenarnya menggunakan PowerPoint. Kalau bingung mau menaruh apa atau isinya apa PowerPoint-nya karena ini menulis, mungkin tahapan-tahapannya Pak. Misalnya kayak yang pertama, ya mungkin pertama kita kayak tuliskan, kemudian LK-nya nanti ditampilkan, kemudian nanti presentasikan seperti itu. Cukup kayak tahapan-tahapan dalam pembelajarannya saja. Terus kayak ucapan terima kasih dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Daripada tidak menggunakan media sama sekali. Oke. Ya, terima kasih Pak Lukman. Oke Bu, terima kasih. Pak Lukman, halo. Iya Pak Abdul. Sedikit tambahan, saya masukkan aja Pak ya. Oke. Mungkin kalau kita mau membuat teks prosedur ke anak SMP itu kalau langsung disuruh membuat itu terlalu sulit nih Pak, kita untuk mengungkapkan ide dan gagasan kita. Seperti Bu Mega tadi itu lebih untuk mempermudah kita ya. Jadi ada video khusus sehingga kita lebih terarah kita mau buat apa. Itu aja Pak Lukman. Ya, saya beri tanggapan juga ya Pak. Iya Pak. Sebenarnya materinya tadi yang di KD 3 titik itu sudah ibaratnya di RPP saya materinya di situ semua tertuang. Jadi tinggal yang KD 4 itu langsung ibaratnya karena materinya anggapan saya sudah kemarin, jadi langsung praktik gitu. Karena yang saya soroti hanya yang 4, makanya tidak ada materinya gitu loh Pak. Tapi memang sebenarnya sih saya tadi sudah mikir, ini diberi ibaratnya materi awal apa ya gitu. Tapi dalam langkah saya yang di RPP itu memang langsung praktik, karena materinya ada di pertemuan yang pertama di KD 3 titik itu Pak. Itu ya Pak Lukman ya. Iya. Tapi setidaknya kita kan mau mengungkapkan ide dan gagasan kita gitu Pak kan, dalam bentuk teks prosedur. Jadi kalau diberi rangsangan dulu, kita lebih mudah untuk mengembangkannya gitu, untuk anak SMP. Oke, terima kasih Pak. Tambahan Pak Lukman. Yang punya Pak Abdul, Pak Lukman. Mungkin walaupun itu sudah diterapkan di KD 3, ini kan di KD keempat. Di KD keempat kan tetap ada apersepsi dan tetap ada motivasi. Nah, di sela-sela itu sebelum ke penugasan kelompok, mungkin anak juga diingatkan kembali materi kemarin kita sudah membahas tentang struktur, tentang langkah membuat. Jadi ketika di kelompok siswa nggak kaget, karena kadang kan pembelajaran itu tidak langsung ketemu hari berikutnya Pak, ada selingan waktu mungkin 2 atau 3 hari kan. Nah mungkin sebagian dari anak ada yang lupa nih, kaidah kebahasan itu apa, tiba-tiba disuruh menyunting, itu juga kaget Pak. Tiba-tiba disuruh membuat juga kaget Pak. Nah untuk membuat mungkin Bapak bisa interaksi dulu sama siswa tentang teks prosedur itu banyak macamnya loh. Mungkin kalian secara tidak langsung juga pernah melakukannya, cuman untuk menuangkan ke tulisan masih bingung. Mungkin bahasa-bahasa pengantar yang seperti itu Pak, dalam diskusi kelompok. Lalu yang selanjutnya, ini saya sebetulnya agak bingung Pak. Ada membuat, ada menyunting, dan ada mempraktikkan. Jadi anak membuat teks prosedur dalam tulisan, terus anak menyunting kaidah kebahasaannya, terus anak membuat teks prosedur, mempraktikkan teks prosedur. Apa ini tidak terlalu berat Pak? Maksudnya ketiga ini untuk diterapkan. Kalau menurut Pak Lukman muridnya tidak terlalu berat ya tidak masalah. Itu sebenarnya 2 kali pertemuan Dek.
Jadi untuk Oh, yang nggih. membuat dan menyunting itu di pertemuan kedua. Karena kemarin menurut Bu Iin itu kan ibaratnya dipersingkat ya, diperpadat. Jadi saya gabungkan dalam sekali waktu. Ada membuat dan menyunting serta mempraktikkan. Itu sebenarnya 2 kali Oh, nggih. pertemuan. Gitu. Oh, nggih. Terus tadi yang terakhir ketika presentasi yang menanggapi itu hanya Pak Lukman. Oh iya. Teman-teman yang lainnya tidak dikasih kesempatan untuk menanggapi presentasi temannya sendiri. Iya Bu, itu Itu ya. mungkin Pak dari saya. Terima Ya, terima kasih. kasih Bu Nasi masukannya Bu. Lupa tadi mungkin Bu. Tadi Pak Lukman kayak saya lupa ngabsen anak-anak ya. Padahal di pikiran saya ada loh Bu. Iya, ya Di itu pikiran sih. saya itu ada. Tadi saya tidak mengabsen secara manggil rencananya di pikiran saya. Cuma siapa yang tidak hadir pada hari ini gitu. Saya ngecek gitu. Tapi kok ternyata praktiknya hilang itu. Ya, sama Pak. Saya tadi juga ya. Niatnya mau ada tapi kok tiba-tiba Iya, nggak juga ada, Bu. ada gitu. Ya. Ngeblank mungkin Bu. Terima kasih Bu Dede. Tadi Pak Lukman udah ada tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang belum ya? Adanya cuma menyampaikan itu Bu. Menyimpulkan ya? Silakan ya enggak itu. Silakan menyiapkan membaca materi pembelajaran selanjutnya yaitu teks laporan hasil observasi, saya bilangnya seperti itu. Oh iya, berarti udah ada ya. Saya dengar, salah dengar. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ya, yuk, monggo Bapak Ibu, apalagi nih masukan untuk Pak Lukman. Udah mulai dari lupa, belum ngecek kehadiran peserta didik di kelas, terus kemudian tampilan materi yang kurang menarik, terus kemudian untuk bagian penutupnya, terus kemudian untuk tugas yang diberikan kepada siswa yang dikaitkan dengan materi sebelumnya yang belum sempat dilakukan oleh Pak Lukman sehingga siswanya tiba-tiba kaget. Nah, Bapak Ibu sendiri yang udah udah berpengalaman ngajar aja dikasih tugas Pak Lukman. Ada lagi maksudnya yang Lukman ini kan masukan mungkin saya maklum juga sih ya, biasanya nek guru cowok itu kan nek ngajarkan santai gitu ya, sehingga banyak fansnya. Nah, kadang-kadang di balik sing penting intinya iki materi tersampaikan nek Bapak-bapak. Putus Bu Iin. Masa iya, Pak? Ini sudah enggak usia saya yang buruk ya. Oh, oke. Nah, mungkin kalau kita harus bisa membedakan ya, mana ketika kita benar-benar ngajar di kelas nyata dan mana ketika kita saat ini sedang dalam posisi PPG, sehingga mari hal-hal yang biasanya kita anggap sepele dan tidak kita lakukan di kelas, untuk di sini berupaya semaksimal mungkin itu kita lakukan, kita penuhi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita buat di dalam perangkat pembelajaran. Itu aja sih Bapak Ibu kalau saya. Jadi Bapak Ibu tetap melaksanakan kegiatan peer teaching ini sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu mantap tulis kemarin sesuai dengan masukan teman-teman atau mungkin juga dari Pak Asep, dari saya gitu Bapak Ibu. Tetap jangan lupa Bapak Ibu, kita melakukan ini sampai dengan tahap bagaimana toh kita mengambil nilai atau mengetahui seberapa mampu anak kita menerima materi yang sudah kita sampaikan. Jadi lembar penilaian yang kemarin sudah Bapak Ibu buat itu jangan lupa tetap dipakai, terutama untuk jurnal-jurnalnya ya Bapak Ibu sampaikan di awal. Hari ini nanti Bapak akan menyampaikan penilaian antar teman. Yuk, cek yuk teman-teman kalian yang selama ini sebenarnya pengen kalian kritisi, pengen kalian beri penghargaan siapa aja. Nanti bisa kalian tulis dalam jurnal yang Bapak berikan. Mungkin itu bisa disampaikan di awal Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga nggak kaget. Itu ya Pak Lukman.